ternyata kalau makanan itu banyak berantas dari Surabaya itu sampai ada yang tertinggal. Jangan kalau banyak tetap jalan. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan memberi informasi mengenai halte-halte Transjatim Koridor 3 dari arah Wisata Kayu Putih menuju ke Kota Mojokerto. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, kali ini aku sedang menuju wisata Bukit Kayu Putih yang berada di utara Kota Mojokerto. Jadi para penumpang Transjatim dari arah Bundar, dari arah Balong Panggang itu kebanyakan turun di Kayu Putih ya. Ini full kondisinya. Aku nggak bisa gerak ya sama sekali, jadi kecepet di sini. Jadi ini karena mereka itu jarak dekat ya, kebanyakan memang mereka itu rombongan ya, segini banyak. Dan ketika di halte Transjatim, nah di sini itu hampir semuanya itu turun ya. Kemudian bisnya itu mulai sepi ya, mulai berkurang. Nah, jadi kebanyakan orang itu memang kalau mau naik Transjatim memang turunnya di halte wisata Bukit Kayu Putih, baik yang dari arah Mojokerto maupun yang dari arah Gresik ya. Kita lihat ini ya, cukup banyak sekali ya, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak dan mbak-mbak ya. Ada lansia juga yang akhirnya turun ya. Bisa kita saksikan ini ya, busnya hampir penuh tadi ya, full sekali. Sekarang sudah berkurang cukup banyak. Nah, makanya beberapa waktu yang lalu pihak Transjatim itu mengurangi jumlah bus armada koridor 3 untuk dialihkan ke koridor 1 ya, karena memang okupansinya itu kalau hari biasa katanya sih rendah. Tapi kalau pas aku ini hari libur ini cukup tinggi sehingga busnya penuh. Cuma ketika udah sampai di Kayu Putih ini busnya kembali sepi lah seperti ini. Ini aku buat video karena aku ingat dulu belum pernah untuk membuat video dari arah Gresik menuju ke Mojokerto. Yang pernah dulu adalah dari Mojokerto menuju ke arah Gresik ya. Dan saat itu memang masih banyak halte yang belum bisa dilalui. Jadinya ini sambil jalan-jalan aku ingin membuat video ya naik Transjatim dari arah Gresik menuju ke Mojokerto. Untuk estimasi perjalanan itu sekitar hampir 2 jaman ya. Jadi sekitar 1,5 jam sampai 2 jaman tergantung kondisi jalan. Nah, di Bukit Kayu Putih ini jalanannya agak ekstrim ya, jadi berliku-liku. Makanya bagi beberapa orang yang tidak biasa naik bus, terutama bus dengan tempat duduk yang berhadapan ke samping seperti ini, itu akan mabuk. Ketika aku naik itu ada beberapa ibu-ibu yang mabuk ya. Jadi mereka itu tidak biasa naik sehingga mabuk ya, dan meminta kresek ya untuk muntah. Halte pertama setelah di Kayu Putih adalah halte Kupang yang berada di sebelah selatan dari Pasar Kupang. Kupang sendiri adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Jetis, Mojokerto, Kabupaten ya. Ini haltenya. Jadi di sini tuh nanti ada halte namanya halte Kupang. Di sini ada halte Transjatim, tapi ini nggak ada penumpang yang naik maupun turun, sehingga busnya bablas langsung menuju ke arah kota Mojokerto.
Setelah dari Kupang tadi ini bisnya lanjut berhenti di halte SDN Ngabar ya. Ngabar sendiri itu juga merupakan desa yang masih masuk wilayah Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Jadi ini masih kabupaten ya. Jadi tadi ada Kupang, kemudian Ngabar, itu kedua-duanya berada di wilayah Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto ya. Kalian bisa turun kalau mau ke area wilayah Kecamatan Jetis. Ini haltenya di dekat dari SDN Ngabar ya. Jadinya haltenya berada di dekat SDN Ngabar. Selanjutnya ini ada halte Sidoarjo yang berada di Kecamatan Gedek ya, masih Kabupaten Mojokerto. Jadi ini adalah wilayah yang sudah hampir perbatasan dengan Kota Mojokerto. Batas antara kabupaten dan Kota Mojokerto seingatku adalah Kali Brantas ya. Jadi di sebelah utara Kali Brantas itu kalau nggak salah wilayah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan di selatannya itu adalah wilayah Kota Mojokerto. Jadi ini ada beberapa penumpang yang naik ya. Kemudian nanti mereka akan turun di Kota Mojokerto. Setelah dari halte Sidoarjo tadi, bus kemudian menuju ke halte Pasar Terusan, lanjut ke halte Les Padangan. Nah, itu perbatasan antara kota kabupaten ya, di dekatnya jembatan yang melintasi atau di atas Sungai Brantas. Dulu ketika aku pertama naik Transjatim K3 dari Mojokerto itu aku mengakhiri perjalanan di halte Les Padangan. Nah, di situ adalah halte ya yang berada di sebelah utara dari jembatan antara wilayah kota dan Kabupaten Mojokerto ya. Maaf kalau aku salah untuk penyebutannya ya. Jadi seingatku itu dulu itu di sekitar situ ya. Jadi kalau kalian mau ke arah alun-alun itu paling dekat haltenya adalah di halte Les Padangan ya, kemudian ngojek ya.
kita sudah masuk wilayah kota Mojokerto. Jadi batasnya itu seingatku adalah jembatan ini ya. Jembatan itu menghubungkan antara wilayah kabupaten dengan wilayah kota Mojokerto. Setelah jembatan ini, kita akan berhenti di halte Empu Nala yang berada di Jalan Empu Nala. Itu adalah jalan yang berada di pusat kota ya, jadi kita bisa turun situ kalau mau arah pusat kota ya. Selain di halte Les Padangan, kalian juga bisa turun di halte Empu Nala kalau mau ke arah alun-alun kota Mojokerto, seperti itu. Selanjutnya, ini bus Trans Jatim berhenti di halte Kedung Sari. Ini agak di perkampungan ya, jadi tempatnya di jalan kecil. Dari Kedung Sari, kemudian bus nanti menuju ke halte Gunung Gedangan ya. Di situ merupakan halte transit dengan Trans Jatim Koridor 2 yang menuju ke arah Surabaya, ke arah Krian, ke arah Surabaya pokoknya ya, ke arah Krian, kemudian Balangbendo dan sekitarnya. Jadi kalau kalian itu nggak mau naik dari terminal Kertajaya, kalian bisa naiknya dari Gunung Gedangan. Akan tetapi biasanya kalau kalian naik dari Gunung Gedangan itu sering nggak dapat tempat duduk ya, karena di terminal Kertajaya udah agak penuh untuk bus K2-nya. Tak ulang lagi ya, jadi ini busnya nanti menuju ke halte Gunung Gedangan.
Di situ kalian bisa oper atau transit Transjatim Koridor 2 yang menuju ke arah Surabaya, ke arah Krian, ke arah Balong Bendo ya, ke arah Taman dan sekitarnya. Ini haltenya ya, jadi berada di dalam rest area di Gunung Gedangan. Dulu aku pernah juga naik dari sini ketika Transjatim K2 itu masih masuk Bungurasih ya. Jadi dulu aku pernah naik ya awal-awal pengoperasian bus Transjatim K2. Nah sekarang halte ini merupakan halte transit antara K2 dengan K3. Dari sini kemudian busnya langsung bablas masuk ke Terminal Kertajaya ya, sebagai tempat pemberhentian akhir. Tapi Transjatimnya nggak berhenti di Gunung Gedangan yang sebelah sana tadi ya. Jadi berhentinya itu di dalam rest areanya ya. Jadi nggak bisa yang di dekatnya pertigaan tadi. Pokoknya dari rest area Gunung Gedangan ini busnya langsung masuk ke dalam Terminal Kertajaya Kota Mojokerto. Tips bagi kalian yang mau naik bus ini itu memang agak lama, jadi siapkan diri kalian ya untuk tidak makan dan minum cukup lama, karena kan kita dilarang untuk makan dan minum di dalam bus Transjatim. Di depanku ini adalah bus Transjatim K2 yang dari arah Surabaya ya, lewat Krian dan Balong Bendo. Kita udah sampai di Kertajaya ini pas hujan ya, jadi ketika aku turun sini itu pas hujan. Nah selain kalian bisa oper Transjatim K2, kalian bisa oper bus-bus AKDP ya, atau bus Bumel ya yang menuju ke arah Pasuruan, bus kuning atau bus warna hijau yang ke arah Surabaya juga ya, seperti bus Joko Kendil, kemudian ada bus Bagong ya, itu juga menuju ke arah kota Surabaya. Pokoknya di Mojokerto ini ya, karena sebagai kota yang berada di persimpangan antara Surabaya dengan kota lain, menjadi beberapa pemberhentian penting beberapa bus baik AKDP maupun AKAP. Oke ya, itu dulu mungkin video dari aku. Jadi tak ulang lagi, ini beberapa halte antara Bukit Kayu Putih sampai ke Kota Mojokerto. Sekian, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.